Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam keberkatan. Salam madani ya. Salam daripada Borneo. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Di mana penggambaran hari ini bertarikh 23 kah? Kameramen 23 hari bulan. 20 berapa? Sekejap. 25 bulan Jun. Bulan Jun 2024. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian. Kalau boleh hold dulu, ada satu benda saya mau nih. Sekejap. Oke, assalamualaikum. Jadi apa yang terjadi hari ini, ada satu perkongsian Viva Elite ya, Viva Elite, di mana kereta ini bukan orang lain tapi saya punya staff sendiri, di mana kereta ini tiba-tiba dia mati. Jadi jom kita tengok di mana dia mati. Ini orang ini staff saya semalam. Ini dia mati, nasib keretanya saya mati ya. Nih, dia tersadar di Inanam. Tiba-tiba dia mati nih kereta, dia bilang. Di start sudah macam itu bunyi tet begitu saja. Jadi kereta ini di hadapan kita. Setelah kita cek, masalahnya sebenarnya bukan daripada fuse, juga bukan pada dia punya apa nama? Pada bateri juga kadang-kadang saya kalau dengar dia punya bunyi tet. Rupanya benda ini sudah weak baterinya, tapi dia start juga. Pasal faktor-faktor dia weak itu mungkin alternator lah. Jadi apa yang terjadi dan apa yang kita telah buat, kameramen boleh pusing sini, ialah kalau kita nampak adalah masalah pada, kita tengok dulu sekejap kita tengok grup dulu di mana sudah dia ini. Oke, di sini. Coba tengok kameramen. Ini no output ya. Kameramen boleh nampak tak berapa dia punya bacaan tuh? 11.31 voltage ya. Maknanya no output, maknanya tidak ada charging ya. So tiada charging bukan semestinya alternator juga, kadang-kadang ada faktor lain macam fuse. Jadi kita cek dia punya lain-lain sekejap, kita cek lagi yang lain. Nih kita tengok, ini kita guna multimeter, dia dapat charging 12 ya. 12.56 12.56 volt. Jadi tidak charging, ini pun dia weak battery, kita sudah charging Kita sudah charge di kedai itu dan kita dapat hasilnya 12.56 sedangkan enjin tengah hidup. Jadi sekarang ini kita akan membahas apakah punca-punca, tapi tidak berapa detail Ini kereta staff saya sendiri, kerani saya sendiri, dan yang pegang kamera itulah orangnya juga. Jadi alhamdulillah kita coba bantu, di mana kereta ini tidak memilih orang. Kalau dia mau rosak, tidak kira kau kau menteri kah, kau YB kah, kau mekanik kah, kau siapapun kita, kalau dia mau jadi dia tetap jadi. Cuma mereka yang ada knowledge tentang kereta, dia tidak gelabah, dia tidak istilahnya tidak kelang kabut, tidak panik. Kalau kita ada knowledge tentang kendaraan. So hari ini kita akan kongsi 8 tips kenapa charging tak masuk. Ada 8 sebab ya. Ya, jadi kita 8 sebab ini kenapa saya share di sini, sebab walaupun ini kereta kerani saya punya, tapi saya share sajalah. Dan kereta ini sebenarnya kalau ikut betul-betul sebenarnya benda ini sudah dibahas, itu Saga FLX di video-video saya yang lain. Tapi hari ini kita lebih detail kepada Viva ya, kereta Viva. Oke, jom kita akan tengok sini Viva. Apakah faktor-faktor dia? Jadi di hadapan saya ini ada satu sebab-sebab kenapa kenapa kereta boleh tidak masuk current. Yang pertama sekarang tidak masuk charging Oke, charging yang normal, yang pertama adalah masalah wiring. Charging yang normal mesti 13.5 hingga 14.85 lebih kurang. Dan kalau dia menunjukkan 14, 15 ke atas, ini sudah sangat bahaya. Bateri boleh kembung, boleh bunting. Dia kalau cabut bateri cara kampung dia tidak mati nih kalau ketika charging masuk, tapi dia overcharge. Ini overcharge. Tapi kalau charging tak masuk ataupun dia overcharge atau tidak normal, dia akan menunjukkan 11, dia akan menunjukkan 12 walaupun enjin hidup. Ketika enjin hidup ini enjin hidup enjin tika running lah. Jadi kalau kita tengok yang pertama adalah enjin running, sepatutnya enjin running running dia mesti bacaan seperti ini, yaitu 13.5 ke atas hingga maksimum 14.85. Dia tidak boleh lebih 15. Oke, sekarang saya sentuh punca yang pertama adalah wiring. Kita paham bahwa alternator dia ada 2 wire di bontot dia. Oke, ini alternator. Kameramen saya boleh sini ambil. Oke, kalau kita tengok alternator ada 2 wire ya. Tengok, ini ada 2 wire. Nih kameramen boleh dekat sikit sini. Ini di bontot dia ada 2 wire. Satu wire adalah
dari kunci, satu wire adalah return balik negatif ke meter. Oke, coba kita tengok sini. Daripada kunci ada satu wire positif. Yang kedua adalah negatif, ini return balik. So ketika kita on lampu, ini contoh kita start kereta. Contoh lah, kameramen boleh ke sini pun boleh juga. Ya, boleh ke sini. Oke, kalau kita on kunci, kita akan perasan tau. Masa kita on kunci, ini sekarang kereta sudah bikin ya. Kalau kita on kunci, tengok sini. Ini tanda bateri yang normal. Ini kita sudah bikin ya. Ini yang normal. Ketika enjin hidup, dia sepatutnya hilang ini logo bateri. Macam ini kita sudah bikin. Oke, logo bateri hilang, betul? Tengok logo bateri hilang. Sekiranya enjin tengah start, tengok RPM sini. Kalau kita tengah start, tapi logo bateri still boleh hidup, itu menunjukkan salah satu sebab kenapa dia apa istilahnya? Dia charging tak masuk. Oke, itu yang pertama wiring. Andai kata wiring ini terputus, sebagai contoh wire daripada kunci. Syarat untuk dia charging masuk sini, nih, cara charging nih nampak nih wire ini bontot nih. Kameramen ke sini. Ini nampak nih. Ini adalah pergi bateri. Kalau wire ini pergi bateri, untuk dia charging nih ke sini bateri, dia perlukan positif daripada kunci. Tapi andai kata wiring ini terputus, boleh tak charging masuk? Tak boleh. Sebab itu saya katakan puncak alternator tak masuk adalah satu wiring. Jadi cek dulu wiringnya di sini. Wiring yang daripada kunci itu. Kalau dia ada positif, masuk, maknanya wiring oke daripada kunci. Kalau sini terputus, wire tak masuk, charging pun tidak akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita menyalakan wiring oke, kita tengok karbon. Oke, karbon dia di sini. Kameramen boleh tengok. So ini staff saya punya sendiri lah, saya bahas sebab dia mati di tepi jalan. Oke, ini karbon dia. Kalau dia pendek karbon nih, dia karbon nih, dia duduk ini macam, dia baca beginilah. Nampak? Kalau karbon ini pendek, charging pun tidak masuk. Ini bersambung dengan regulator. Ini regulator dia. Oke, ini yang kedua, sekiranya karbon habis, charging pun tidak akan masuk ya. Karbon ini charging tak dapat masuk. Yang kedua, coil gegelung. Coil gegelung nih yang ini, coil yang kuningan nih. Oke, untuk kereta saya punya Krani ini, dia terbakar. Coba kameramen tengok, dia hitam terbakar. Dia terbakar dia punya coil. Dia hangus. Sebab coil ini alternator dia ini jenis yang Recon Recon. Jadi kalau Recon ini dia selalu kalah di coil dia. Ini coil ini menghasilkan arus AC, yaitu 3 phase. Satu ini adalah dia punya neutral, yang ini ada 3 adalah live dia. Live dengan neutral. Jadi dia tak ada positif negatif lagi, ini dia menghasilkan daya magnet, seterusnya menghasilkan arus elektrik menggunakan rotor ni lah. Rotor ni berpusing dan dipusing oleh belting di sini. Jadi ini dia punya coil rosak ya. Okey, itu yang kedua, yang keberapa sudah itu? Coil gelung kuningan nih, rosak ini. Kalau ini coil terbakar, sepatutnya kita ganti sahaja alternator. Tidak ada chance sudah kita bilang mau buat lagi apa-apa. Tapi untuk keran ini kita carikan lagi second hand lah. Kasihan kan? Kita tolonglah. Oke, gegelung kuningan terbakar. Charging pun tak akan masuk. Yang kedua adalah rectifier. Rectifier ini menukarkan arus AC to DC. Oke. Rectifier itu yang ini. Saya ambil. Ini nampak nih rectifier ini. Rectifier. Oke, rectifier nih. Kalau kita tengok rectifier ini rosak. Dia punya fungsi adalah menukarkan AC to DC. Sebab bateri untuk charging dia perlu ada positif negatif. Yang ini AC dia hanya neutral dan live. Di DC dia ada positif negatif, betul? Tapi untuk menukarkan voltage daripada arus ulang alik tadi kepada arus tetap, yaitu arus direct current, dia perlukan rectifier. Rectifier itu duduk di mana? Nih, nampak nih. Nih. Kameramen boleh nampakkah buntutnya nih? Ini kita tengok nih. Dia duduk begini. Nampak? Ini yang besi-besi inilah. Ini yang pergi bateri kan. Ini rectifier di dalam. Di dalam ini ada diode. Diode ini dia punya fungsi adalah membenarkan satu hal saja. Macam ikan, dia sudah masuk itu ikan kan, tidak boleh keluar. Maksudnya dia ada diode di sini. Berapa besar itu diode berdasarkan kepada berapa besar gegelung dan ampere yang akan masuk dalam sini. Jadi kita tengok sini, kalau kita cek ini rectifier rosak pun dia tidak masuk charging. Cuma hari ini kita tidak detail sangat lah sebab terlalu panjang nanti. Oke, rectifier kalau rosak dia juga charging tak masuk. Oke, seterusnya charging juga tidak masuk apabila regulator rosak. Regulator tuh yang ini. Kameramen sini. Ini regulator. Regulator ini dia duduk seiring dan sehati sejiwa. Dia macam begitulah, lebih kurang. Dia begini.
Regulator ini fungsinya, oke, kameramen sini. Regulator ini fungsinya, dia akan tetapkan, dia akan kontrol current. Kontrol current ataupun arus. Ataupun voltage. Di mana dia punya voltage hanya boleh sehingga 13,5 hingga 14,5. Apabila dia melepasi. Jadi regulator ini fungsinya mengawal. Bila kita perasan kalau kita race minyak kan, kalau ikut betul-betul, patutnya lebih lah voltage-nya kan sebab putaran laju kan. Tapi macam mana pun lajunya, sekiranya regulator ini regulator kameramen dekat sikit. Regulator ini ada alat elektronik dalam, dia akan kontrol. Bila arusnya melebihi sejak 14,85, dia akan buang arus yang berlebihan tu dia buang. Bila dia sampai 15 dia buang supaya bateri tidak kembang, tidak kecut. Jadi fungsi regulator ini adalah untuk mengawal arus putaran sesuai dengan spek yang sebetulnya, yaitu 14,85 sahaja maksimum. Kalau lebih 15 bateri akan kembung ataupun seterusnya, mungkin boleh panas tu bateri. Dan kebanyakan bateri ini kalau melebihi voltage yang digunakan dia akan putus tu fuse. Oke, jadi kalau fuse Anda selalu putus, dia lebih kepada masalah regulator. Tapi siapa mau ganti ini barang? Orang bagus ganti ini kan. Oke, sekarang ini kita akan tengok faktor-faktor yang kelima ya. Dan faktor yang keenam, charging tidak masuk juga, boleh juga, bukan alternator, oke, tapi boleh disebabkan fuse link, ataupun di sini fuse link. Kalau biba, ini kita cerita biba ya, fuse link. Fuse link, kalau kameramen boleh tengok sini, pusing. Kita tengok sini ada tulis fuse link, kita tengok ada perkataan alternator. Oke, saya cabut lah. Biasanya dia ada, nih, main one nih, ini ada alternator. Biasanya ini alternator ya. Dia sini. Dia dua saja 100 ampere nih. Kalau putus di dalamnya ada fuse. Di dalam kotak hitam ini ada fuse. Jadi kalau charging ini rosak, contoh, kameramen tengok sini. Sekiranya fuse link ini fuse link. Main fuse link, MF ini maksudnya main fuse. Main fuse. Untuk alternator nih putus. Untuk kereta lain di asing. Untuk kereta biba, ini kereta biba kita cerita nih. Kalau dia putus fuse di sini, charging tidak dapat masuk. Walaupun di sini logo bateri tidak keluar, tetapi kalau di sini yang tidak sampai current ke bateri, macam mana dia nak cas? Contoh sekarang kita tengok. Tinggi bateri di dalamnya ada fuse. Kalau dia putus nih fuse, tidak boleh cas nih bateri. Walaupun alternator bagus. Sebab penghubung kepada ini adalah fuse. Jadi kalau fuse ini rosak, boleh tak dia akan cas? Tidak boleh. Sekiranya fuse link ini putus. Untuk biba, ingat tak? Biba dia ada tulis tuh. Ada kereta dia tulis terus ALD. Ada kereta dia tulis MAN. Ada kereta dia tulis macam-macam lah. Yang penting kita ada satu fuse di sini. Di sini ada dua saja 100 ampere. Ini yang pergi engine, yang ini pergi alternator nih, yang dia charging masuk nih. Nampak? Anda tahu kameramen nampak kah? 100 ampere. Contoh begitu. Selalunya tinggi lah. Dia ada tulis alternator. Pokoknya ada satu fuse di dalam nih. Dua lah, sama main fuse dan juga fuse lagi. Kalau dia ada ABS, dia ada letak ABS lagi lah. Coba kita tengok kalau ada ABS. Ada tak ABS dia letak? Kalau ada ABS motor, ini adalah. Kalau kereta tu ada ABS, dia ada letak fuse ABS. Kalau main satu ni ada 100 ampere, engine satu, engine main dua, semuanya ini ada sebab. Kebanyakannya kereta sekarang ini ada yang kereta tiada ABS, jadi tiada fuse. Tapi yang kita pertikaikan ialah 100 ampere nih. Ini dari alternator ya. Oke, jadi kalau fuse-nya oke, ini kelemahan pula fuse begini tidak ada jual. Kalau satu putus, contohnya sini kan, satu putus. Ini satu set nih kau beli nih, tidak ada jual satu biji. Tidak jual, bilang boleh kasih beli main fuse ini saja, tidak ada. Nanti kau buka kilang sendirilah kita jual. Tidak ada jual. Dia datang satu set hitam begini nih. Satu set dia datang, jadi kena ganti satu set lah. Jadi kalau dia punya main fuse bocor apapun putus pun tidak boleh juga. Oke, faktor yang ketujuh, charging tidak masuk. Belting. Kenapa belting pun boleh charging tidak masuk? Oke, kita tengok sini. Ini kereta sudah siap Kita buka. Kasar sedikit sebab bukan saya punya kan. Salah kah? Oke, sekarang kita tengok. Oke, kameramen. Oke, kita tengok tangan saya kalau sempit, minta maaf. Alternator tuh duduk di bawah. Alternator tuh duduk di bawah ya. Saya pakai chopstick lah. Oke, kameramen. Nampak gak yang ini? Ini. Tangan saya nih. Nampak nih? Oke. Ini alternator ada belting kah tidak? Belting. Oke, apa kaitannya belting dengan charging? Oke, kita kena paham. Nampak gak? Ini kepala puli. Ini ada belting, betul? Belting. Oke, senang cerita di luar lah. Oke. Sekarang ini kita ada jumpa satu kali hari itu, dia cakap, kenapa charging tidak kuat? Bila kita tengok ini belting, betul? Ini engine, dia masuk begini, betul? Dia pusing ini. Ini engine pusing, daripada main puli dia pusing gini. Dia pusing, rupanya beltingnya berbulu.
Kalau tidak berbulu dia longgar. Kalau dia tidak longgar dia putus. Jadi kalau putus siapa yang mau pusing nih? Takkan kita yang mau pusing, mesti engine yang pusing. Apa mekanismenya menggunakan bel. Jadi kalau belting ini berbulu, longgar, ataupun dia punya gigi gripping ini tidak bagus, pecah, boleh tak dia pusing alternator ini? Tidak boleh. Jadi fungsi belting di sini sangat penting. Mesti ketat, sederhana. Jangan ketat sangatlah, ketat macam mana ketat? Ketat sikit lah. Kalau terlalu ketat pun dia berdengung. Gitu. Tidak boleh longgar, tidak boleh berbulu. Ada barang berbulu makin bagus. Yang ini tidak berbulu, tidak bagus. Tukar terus beltingnya. Jadi belting boleh mempengaruhi charging. Sebab charging itu dia berpusing ikut rotor. Rotor pula bersambung dengan main pulley. Jadi kalau main pulley antara rotor alternator, kalau longgar tidak boleh charging. Sebab tiada yang pusing dia. Oke, yang seterusnya adalah faktor kepada charging tidak mau set juga boleh jadi main pulley. Oke, ini kereta adalah kereta Avanza ya. Oke, kalau kita nampak main pulley, ini main pulley. Main pulley ini maknanya namanya bapak segala pulley. Maksudnya dia adalah ketua. Di sini juga water pump, di sini juga power steering, di sini juga alternator, di sini juga aircon. Semua di sini. Jadi sekiranya berlaku main pulley dia reput begini getah. Sebab kena ingat besi, getah, besi. Yang berpusing di luar ini besi. Ini kan sambung dengan engine. Dengar perasaan dia tidak reput nih Avanza nih. Nampak? Ini reput nih besi. Sepatutnya getah nih yang bagus dia elo begini. Ini getah nih. Satu nih. Getah. Tapi kau nampak di depan cantik. Jangan terpengaruh depannya. Kena selidik betul-betul. Sekali tengok di belakang. Astaga. Hancur-hancur sudah getahnya. Jadi mananya ini berpusing. Ini sampai sudah ditawau. Ini yang di luar ini baru diladatu. Siapa orang-orang sahabat dia tahu lah. Ini ditawau. Ini diladatu. Tak tinggal ya. Sebab getah ini sudah reput. Tidak seiring. Jadi kalau kita mau tahu di main pulley bagus ke tidak. Kita makin dari luar. Beginilah contoh. Kita ambil ini liquid paper. Ini kan getah. Ini getah. Ini besi, betul. Getah sini kita marking. Kita buat beginilah, kita marking begini. Kita hidupkan engine selama 20 menit ataupun setengah jam. Kita tahu. Kalau kita pusing ini lari pergi sini, ini bermakna main pulley rosak. Pasal besi di dalam bersambung dengan ini tidak ikut, tidak seiring. Jadi maknanya main pulley boleh tak charging lari. Bukan dia mati total tapi dia tidak masuk charging dengan full. Boleh jadi juga main pulley bermasalah. Jadi faktor charging tidak berapa bagus ataupun tidak berapa masuk adalah disebabkan main pulley masalah. Tapi kalau main pulley ini rosak, kereta boleh naik temperature, power steering jadi keras, ada bunyi ngek. Begitulah dia macam monyet lapar lah, begitu lebih kurang. Oke, main pulley ya, itu yang ke-8. Dan yang terakhir, ada lagi kah? 8 saja. Itu saja lah. 8 saja. Oke, 8 sebab kenapa charging tak masuk. Jadi kesimpulannya di sini adalah pertama saya bahas lagi, pertama masalah wiring, yang kedua masalah karbon habis, masalah coil gegelung tadi, rectifier, regulator, fuse link, belting tidak berapa ketat mungkin ataupun putus ataupun main pulley. Dan seterusnya setelah kita mengetahui punca-puncanya, kenapa kita mesti mau tahu simptom-simptom alternator mau rosak. Pertama simptomnya tiba-tiba dia mati. Macam kerana ini saya semalam lah dia mati di roundabout. Ya, nasib di bandar dia mati dan dia bertemu dengan dia kerja di kawasan yang memang orangnya buat kereta juga. Kalau dia bekerja di yang tiada basic, mungkin kereta agak sukar sedikit lah mengenai pasti masalah. Takut-takut nanti kita disuruh overhaul gearbox pula, disuruh overhaul engine, disuruh ganti. Oke, yang kedua tanda-tanda dia ialah mati tiba-tiba. Oke, mati tiba-tiba ini banyak. Salah satu alternator ataupun battery weak kan. Yang kedua naik temperature. Yang ketiga electric pump. Tapi salah satunya adalah mati tiba-tiba adalah alternator tidak cas. Habis sudah itu bateri. Kong sudah bateri. Jadi macam mana dia nak support itu coil, dia support electric pump, bateri pun sudah habis weak macam handphone. Ya macam mana kita nak buat telefon kalau charging pun bateri weak pun bateri pun sudah kembang, tidak boleh simpan cas. Jadi bateri pun tidak dapat simpan cas sebab kenapa? Alternator tidak dapat support dia. Jadi mati tiba-tiba ni itu simptom. Tak semestinya mati tiba-tiba nanti kamu salahkan pula saya. Mati tiba-tiba. Lain pula masalah ini kari. Cam sub sensor pula. Boleh jadi keran sub sensor kalau putus wayarnya. Contohnya Wira video, tak kena tai lembu di hujungnya, nah video. Puli, sensor di luar kan video. Kena tai lembu di hujung sensor tu. Sebab sensornya di luar. Video, Wira video. Kena tai lembu sih ya. Mati tu kereta tiba-tiba. Boleh jadi. Jadi ini saya kasih tahu salah satu. Jangan, jadi pengajaran situ bagi mereka yang pakai kereta Wira video, bukan MMC ya. Jangan kamu langgar tai lembu. Kamu elak dia. Oke, seterusnya tanda-tanda dia battery weak. Bateri banyak kali sudah ganti. Kenapa balik-balik weak terus? Rupanya alternator masalah. Ada yang on the way mau masalah. Kalau dia terus mati begini senang. Tapi yang on the way karbon mau habis, on the way mau terbakar, on the way mau rosak. Mana kita tahu kan? Benda on the way ini tiada yang boleh tahu.
Bagus dia terus terang bilang saya mau mati sudah ini. Ah, bagus dia terus terang. Dia ada kasih tahu. Jadi dia tiba-tiba aja. Ah, itu boleh jadi. Yang kedua, lampu mula sudah malam. Bila kita malam, bergegar ini lampu jadi kuning-kuning sudah. Daripada lampu terang tiba-tiba jadi malam. Boleh jadi charging tidak cukup kuat sudah. Ah, dan yang keempat, starter. Starter susah. Ah, bateri beli oke, one kick. Lama-lama 3-4 hari sebab bateri ini boleh tahan 3-4 hari saja dia simpan cas daripada kedai lah. Lepas tu kau tidak cek dia punya current. Tiga hari begitu pakai, mula sudah baru 4 hari ganti bateri. Itu adalah petanda susah mau start sebab bateri sudah habis current. Jadi current selama 3 hari ini apa? Current daripada kedai yang kilang tu simpan dulu, bukan sebab alternator. Jadi alternator tidak cas backup, tidak ada recovery. Ah, dia pakai saja. Alah macam duit. Tahu pakai saja. Ah, tidak ada simpan. Habislah. Ah, lebih kurang begitulah. Ya. Oke, jadi yang seterusnya adalah tanda-tanda bateri kita ataupun alternator kita rosak, logo bateri keluar. Tapi ini kalau tidak cukup cas, kalau lebih cas dia tidak keluar nih. Ah, ini tidak cukup cas, maksudnya macam inilah. Ah, nih, ini terputus. Ah, ini masuk charging contohnya. Kan? Aku cabut nih, logo bateri sentiasa keluar nih. Boleh juga jadi wiring lah, tapi biasanya tidak cukup cas, logo bateri akan keluar. Maksudnya tadi, oke saya ulang mungkin yang terakhir nih mungkin ada yang tidak berapa paham. Tidak berapa paham ya. Jadi kita tengok sekali lagi yang normal ini kita sudah Kita sudah baiki. Dia normal, dia pertama keluar. Ini logo MIL, malfunction indicator. Ini MIL lamp. Maksudnya MIL itu, MIL itu maksudnya malfunction indicator lamp. Itu MIL ataupun orang bilang cerek orang bilang pipe kuning. Yang ini yang kita mau fokus sekarang. Ini cerek Aladin. Nantilah kita fokus dari satu-satu. Kita start mesti dia hilang. Oke, sekarang sudah hilang. Oke, sekarang kita akan tengok kereta saya punya keran ini adakah dia normal. Oke, sekarang adakah dia normal, adakah charging dia seperti ini 13.5 ke atas atau 14.85 atau lebih charging dia setelah kita bikin. Dan sebelum kita menguji untuk kereta saya punya keran ini saya bikin sebab sebenarnya ini ganti 1 biji nih. Tapi alhamdulillah kita dapat korek-korek sana barang-barang, coil kita ganti. Dia punya badan kita pakai balik. Ini kereta second hand yang berkarat sudah, kita ambil koilnya saja, pindahkan di housing sana. Dia punya koil ini kita buang, kita ambil rumah dengan koil yang ini kita tidak boleh pakai berkarat, nampak nih. Ini kereta yang sudah lama kena semua, kita ambil koilnya saja. Rectifier kita pakai yang bagus sebab rectifier mempengaruhi ampere. Ampere yang bagus mempengaruhi charging. Charging yang bagus mempengaruhi kejelasan, ke-maintenance engine yang cantik. Bila charging tidak bagus, dia akan gegar sikit tuh engine. Jadi kita ini recon punya barang, ada yang kita pakai, ada yang kita tidak pakai. Macam ini, rectifier kita pakai balik, ini recon dia punya, kita tidak pakai, ini pun recon, kita pakai balik, yang ini kabel kita pakai balik. Contoh, jadi ini kita simpan. Jadi kabelnya pendek ini kita pakai balik kabel yang panjang dia punya nih. Cuma kita ganti coil saja. Rectifier kita pakai yang original Denso. Original Denso seperti ini ya. Nampak ada Denso kah? Ada Denso kan nampak? Ada Denso kan? Begitulah kalau original. Nampak kah kalau yang bukan ori dia nampak perbezaan dia? Dia punya cat pun boleh nampak ya. Ini setakat konten lain lah. Kalau dibahas semuanya nanti tidak ada lah. Nanti sampai besok pagi kita di sini. Oke, jadi ini tengok beza. Ini original. Original pun kalau terbakar di dalam pun tidak boleh juga. Oke, jadi sekarang ini kita akan tengok charging dia. Oke kah tidak? Oke, pertama sekali kita akan guna multimeter. Dia mesti chargingnya saya sudah cakap 13.5 ke atas. Oke, kita akan cocok. Kameramen sini. Kita masuk pergi voltage, ambil ini AC karan rumah pergi DC. Pilih di DC. Ini DC nampak direct current nampak? DC. Kita ambil cocok nih. Tak kira lah kau punya multimeter jenis macam kepiting kah atau yang biasa saja tak kisah. Yang penting dia multimeter bawa pergi DC. Oke, negatif cocok sini. Yang ini positif kita bawa sini. Kita tengok berapa bacaan? 14.22 engine tengah hidup, tengok belting berjalan tak? Kasih flash. Hidup engine Oke, tengok sini. 14.21. Normal enggak normal? Tengok sana 14.85 maksimum. Normal 13.5 pun cukup sudah. Kau punya ini 14.22. Oke, itu kita menggunakan multimeter. Sekarang kita menggunakan battery tester. Oke, kita tengok battery tester. Kita ambil, saya tidak syorkan, saya tidak dibayar guna brand inilah. Saya beritahu kalau ada alat lagi senang. Oke, kita ambil ini jepit. Ini positif kita jepit. Kita masuk sini, kita tengok dulu battery test. Battery test. Ya, battery test nampak? Battery test. Kalau flash tidak boleh.
Coba. Nampak kan? Anda nampak ya? Silau kan? Oke, bateri test saya akan enter. Kita mau tengok baterinya, biarpun baru tak menunjukkan semestinya, dia oke. Kita tengok bateri oke kah tidak? Kalau charging kurang memanglah baru saya weekend. Kita tes dulu, tengok oke kan enggak. Dia kata suruh replace, sebenarnya bukan replace ini baru cas tadi kan, jadi charging tidak kurang. Oke, kita tengok charging dulu. Tengok charging. Tengok charging test ya, kita masuk charging test. Atau kamera nampak tak? Kamera, oke, nampak ya. Oke, kita tengok. Dia tengah test charging, adakah dia normal charging. So, kita tujuannya dah ganti alternator. Tak ganti pun. Kita akan rest 2500, agak-agak saja lah. Kita rest. Lepas tu kita tekan enter. Oke, dia kata apa? Charging sudah normal. Tadi no output betul kan? No output tadi. Coba tengok. Kita compare tadi. Kita tengok tadi yang tadi dengan yang ni no output. Oke, kita tengok sini dia bilang no output dia bilang. Enggak aku tahu lah. Kenapa dia bilang no output nih? Kita tengok. Ini yang tadi ya. Kameramen boleh kasih nampak silau kan? Oke, no output Tuh. No output. Tengok bateri ya. Nanti bilang lah ini editing ini. Nanti tengok bateri dia sama Tuh bateri dia sama Bos ya. Oke, bateri sama, ini pun bateri sama nampak? Bukan kata kita edit sekadar untuk konten Kita tidak ada yang buat tipu-tipu punya. Pokoknya kalau ada jatuh tikus di belakangku masuk semua di video tuh. Oke, jadi sekarang dari segi kesimpulannya kereta ini mantap. Makanya charging oke. So persoalannya adakah kita ganti alternator? Untuk staff saya tidak gantilah. Sebab dia kita carikan dia supaya dia boleh jimat. Sebab iyalah maklumlah kan zaman ekonomi merundum. Kita tolong mana yang mampu. Kebetulan pula ada koil itu kita baraikan dia cantum satu-satu. Oke, jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini. Apa yang paling penting adalah secara teorinya kita kena pasti dulu punca-punca. Lepas itu kita tengok apa simptom alternator mau rosak. Dan apa punca charging tak masuk. Jangan terus ganti alternator dulu. Mungkin wiring sejak kah, mungkin carbon sejak kah, mungkin fuse sejak kah, mungkin belting, mungkin main pulley. Jadi kena cek dulu semuanya tuh. Jadi itu saja sekadar perkongsian insyaallah hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. So berapa minit sudah kamera girls? 27 menit. Oke, jadi insyaallah sekiranya video ini memberi manfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ataupun boleh komen, mungkin juga Anda pernah mengalami mati tiba-tiba. Jangan cerita kalau habis minyak. Itu Ferrari pun mati sendiri itu kalau isi minyak. Ini kita cerita semua normal. Ada minyak semua, temperature tak naik. Tiba-tiba ini adalah simptom-simptom alternator masalah. Oke, jadi kena paham bahwa bila mati tiba-tiba bukan semestinya, tapi salah satu sebab kenapa kereta mati tiba-tiba adalah alternator. Jadi apa yang paling penting ialah kita cek betul-betul, kita cek satu-satu. Dan pastikan apa yang saya list tadi ada 8 sebab kenapa charging tak masuk. Oke, jadi itu saja. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Share dia banyak-banyak. Jangan simpan di telepon. Banyak lagi orang yang di luar memerlukan. Jadi kalau ada mau komen, boleh komen di bawah. Mungkin juga Anda pengguna Biba. Mungkin juga ada pengguna kereta lain yang menghadapi masalah yang sama. Boleh komen dan saya akan pilih. Siapa komennya yang membina, saya akan baca dan saya akan buat video untuk dia. Kalau bagus komennya lah. Jangan kondem. Saya blok itu kalau kondem. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.